Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. ثم إلى حضر الشيخ العرب الله نفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Mari sama-sama kita melanjutkan surah Ali Imran ayat 187 sampai dengan 188. 187, 188 sampai 189. 3 ayat. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba ila akhiril ayah. Satu 587 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بمراده
Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, ay wadhkur, dan ingatlah engkau, idz akhadallahu, tatkala Allah telah mengambil, mitsaqal ladzina utul kitaba, telah mengambil ikrar atau janji orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Yakni yang dimaksud di sini yaitu adalah orang-orang Yahudi, ay al-ahdu alaihim fit Taurati, yakni janji mereka terhadap kitab Taurat. Ya, janji atas mereka di dalam kitab Taurat, ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Ayat ini masih melanjutkan tentang bagaimana Allah mengecam orang-orang Yahudi di dalam keburukan-keburukannya. Kalau ayat sebelumnya diterangkan bagaimana orang-orang Yahudi itu selalu mengolok-olok orang-orang yang beriman, termasuk yang di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini juga begitu, ya. Ayat ini Allah ingin kita ini ingat bagaimana keburukan orang-orang Yahudi pula terkait tentang mereka ini ingkar janji kepada Allah berkaitan dengan kitab Tauratnya. Ya, ini. Jadi Allah membuka keburukan-keburukan mereka orang-orang Yahudi, dibuka, dipaparkan kepada Rasul, kepada kita semuanya, sehingga kita tahu siapakah Yahudi yang sebenarnya. Ya, makanya di sini la tubayyinunnahu, janjinya ya di sini diperintahkan oleh Allah, la tubayyinunnahu, hendaklah kamu menerangkan, hu di sini ayil kitabah, yakni menerangkan terhadap Alkitab, linnasi, terhadap para manusia, wala taktumunahu, dan janganlah kalian itu menyembunyikan Alkitab itu. Ay Alkitabah, menyembunyikan Alkitab, menyembunyikan itu hak-haknya disembunyikan, ya. Ay bil ya'i wa ta'i, bisa dengan ya, bisa dengan ta, taktumunahu au wala yaktumunahu, ya. Ini bisa dua wajah, wala yaktumunahu wala taktumunahu. Jadi orang-orang Yahudi disuruh menerangkan, menjelaskan kandungan isi daripada Alkitab, di sini adalah Taurat, terhadap para manusia, namun mereka ini yakni pemuka-pemuka agama, ulama-ulama mereka, cendekiawan-cendekiawan mereka, ya, tokoh agamawan mereka justru malah menyembunyikan. Inilah yang disebut para tokoh yang seringkali menjual ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini tidak hanya Al-Quran saja, Alkitab juga ayat-ayat Allah. Ini sudah berlaku pada zaman ulama-ulama Bani Israel dulu. Ya, maka di dalam Al-Quran itu ulama itu ada 3. Ya. Al-ulama yang mana adalah ulama Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel. Ada ulama di sini, innama yashallaha min ibadihil ulama, ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Ya. Ada lagi ulama ya adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikr itu juga ulama. Jadi yang disebut ahlu dzikr ini adalah ulama-ulama yang seringkali ditanya tentang masalah-masalah agama. Ya, makanya di sini redaksi ayatnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ini adalah para ulama-ulama ahli ilmu, ya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi ada ahlu dzikr, ya, ada ulama-ulama yang memang
adalah ulama-ulama pandai. Ya, pandai ini di dalam keilmuan. Ada ulama ahlul hikmah ada. Ulama-ulama yang memang mereka ini ahli khasyatullah. Ya, ahli di dalam takut kepada Allah walaupun ilmunya tidak tinggi. Ya, ini makanya beda-beda. Ada ulama-ulama Bani Israel juga, ya. Nah, ini makanya kita perlu pahami, sehingga memang dalam kaitan ini Imam Al-Ghazali itu membagi beberapa ulama, ya. Ada ulama itu adalah ulama-ulama yang memang ulama su. Ya. Jadi ulama ini tidak hanya terkait bagi orang-orang yang Islam saja. Mereka Bani Israel ada ulama-ulama yang memang menjual ayat-ayat Allah. Yang seharusnya mereka, ulama-ulama mereka, tokoh agamawan mereka itu menyebarkan penjelasan-penjelasan Alkitab. Terkait dengan hak di sini adalah terkait dengan mentauhidkan Allah dan percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka menyembunyikan sebagian. Ya, sebagian kebenaran disembunyikan. Seperti mereka tidak mengakui bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Nabi akhir zaman. Padahal sudah ada di dalam kitab Taurat itu, ya. Manuskripnya itu ada bahwa memang Nabi akhir zaman, Rasul terakhir itu Ahmad namanya. Itu ada di dalam kitab Taurat. Cuman ya itu disembunyikan oleh ulama-ulama mereka, tidak disebarkan, ya. Ya ini makanya ini orang yang demikian ini masuk sama dengan orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah. Maka di sini mereka, ya, orang-orang yang sudah mengambil janji kepada Allah terkait tentang kitab Alkitab, yakni kitab Taurat, orang-orang Yahudi itu fanabaduhu ay tarahu al-mitsaqa. Mereka justru malah, ya, fanabadu ini malah melemparkan, ya, mencampakkan terhadap Alkitab ay tarahul mitsaqa, atau hunya ini kembali kepada al-mitsaq, perjanjian atau janji mereka atau ikrar mereka. Jadi mereka ini justru mencampakkan Alkitab, melemparkan Alkitab di sini wara'a dzuhurihim, ya, melemparkan ke belakang punggung-punggung mereka. Ai falam ya'malu bih. Ya, yakni maksudnya adalah mereka tidak pernah mengamalkan Alkitab itu. Nah ini, hati-hati, kita sama diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran disebut juga Alkitab, ya. Al-Quran itu disebut juga Alkitab. Sama, hati-hati, bedanya kita dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi, ya, diberikan Alkitab, mereka sudah janji kepada Allah agar Alkitab itu disebarkan, ya, disebarkan dan bahkan diamalkan, namun mereka melemparkan ke belakang punggung-punggung mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita seperti itu, maka hati-hati, bisa jadi kita ini tidak beda dengan orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini bahasa kiasan Al-Qur'an mantap. Wara'a duhurihim, tarahu wara'a duhurihim, ya. Tarahu di sini yang dimaksud adalah fanabaduhu. Mereka melemparkan. Kalau melemparkan ke depan, ini masih ada kemungkinan kelak akan ketemu kita. Kita ini melemparkan gelas aqua ini ke depan. Kita jalan ke depan, pasti ketemu lagi. Tapi ketika kita melemparkan ini ke belakang, ketemu lagi enggak? Nggak bakalan ketemu. Kita ini berjalan ke depan. Maka ini bahasa Al-Quran luar biasa. Kalau melemparkan ke depan, bisa jadi hari ini kita tidak ketemu dengan Al-Quran, esok hari dalam perjalanan hidup kita bisa ketemu lagi. Kita bertaubat. Ya ini, orang begitu hari ini bisa jadi dia ini buruk. Karena perjalanan hidup selalu ke depan, bisa jadi ke depan, di depan dia ketemu dengan petunjuk Allah, berubah.
Tapi ketika sudah dilemparkan ke belakang, maka dia tidak akan pernah berubah. Sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui bahwa Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Ini bahasa Al-Qur'an luar biasa, kiasannya luar biasa, ya. Jadi fanabaduhu wara'a duhurihim, dilempar ke belakang. Sudah tidak melihat, kalau dilempar ke depan masih ada kemungkinan dilihat. Oh, itu di situ. Tapi ketika sudah di belakang, sedangkan kita berjalan itu ke depan, maka tidak akan mungkin ketemu kembali sampai kapanpun. Naudzubillah. Nah, ini hati-hati. Ya, walaupun ada di antara kita yang melempar Al-Quran, ya, ini bahasa kiasan, melempar itu sama sekali mencampakkan. Al-Quran buat gagah-gagahan, mas kawin, hebat luar biasa, ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri alatis sholah, dengan mahar perlengkapan alat sholat, ada Al-Quran, ada mukena, ada segala macam lah pernak-pernik sholat. Tapi setelah itu ditaruh di pojokan lemari, tidak pernah disentuh-sentuh sampai dia meninggal. Ya, padahal yang bawa Al-Quran ini nggak bisa baca Al-Quran lagi, pakai mas kawin. Coba, ini kan pakai gagah-gagahan doang. Ini hati-hati, ini bisa jadi dia termasuk orang-orang yang melemparkan Al-Quran. Ya, naudzubillah. Makanya kita beruntung masih bisa belajar Al-Quran, bisa belajar nagom, bisa belajar tajwid, bisa belajar tafsirnya, apalagi bisa belajar ulumul Qur'annya. Ya, lebih sulit lagi. Al-Quran itu sulit kita pelajari, tapi lebih sulit ulumul Qur'an. Ya, ini fikih itu sulit, tapi lebih sulit lagi usulul fik. Usul fiknya lebih sulit. Ya, sama hadis. Hadis itu sulit, belajar hadis sulit Pak kita. Ya, apalagi sampai kita ini bisa memaknai hadis itu, bisa mengetahui asbabul wurudnya, sulit. Tapi lebih sulit mustalihul hadis. Ya, ini lebih sulit. Jadi makanya kita baru belajar Al-Quran saja sudah enggan-engganan, apalagi belajar tajwidnya, ya, apalagi belajar ulumul Qur'annya. Ya, tajwid itu sendiri, ya, tajwid itu sendiri beberapa tahapan. Ada makharijul huruf, makhraj-makhrajnya, ya, harus makhraj-makhrajnya ini kita ini harus benar-benar di hadapan guru, Pak. Ya, belajar makhraj itu harus talaki di depan guru. Setelah makhrajnya lulus, baru sifatul huruf, sifat-sifatnya. Itu di depan guru, ada isti'la, ya, ada hamish, itu sifat-sifat huruf. Setelah sifat-sifatnya, baru ya fasohahnya kita ini, tasin, ya. Jadi dasar-dasar dulu. Ya, kalau kita langsung belajar lagu, nanti ngikutin lagu, bukan lagu ngikutin tajwid, tapi tajwid ngikutin lagu. Jadi yang seharusnya pendek dibaca panjang karena terpengaruh lagu, kan begitu. Ya. Nah, ini luar biasa. Makanya hati-hati. Ya, orang-orang Yahudi itu melemparkan Alkitab di belakang punggung mereka, sehingga mereka tidak akan pernah bakal mengamalkan Alkitab itu. Ya, makanya di sini falam ya'malu bih, mereka tidak akan mengamalkan Alkitab itu. Bahkan yang lebih ekstrim, washtarau bihi thamanan qalila, washtarau bihi, dan mereka orang-orang Yahudi itu yang diberikan Alkitab itu membelinya, ya, membelinya, yaitu membeli Alkitab ini, ay akhadu badalahu, mengambil ganti-ganti daripada Alkitab, thamanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit, minad dunya, daripada dunia, yakni harta benda. Ya, ini min suflatihim biriyasatihim fil ilmi fakatamuhu khaufa fautihi alaihim, yakni mereka ini para tokoh-tokoh agamawan-agamawan, ya, mereka menjual ayat-ayat ini terhadap rakyat-rakyat bawahan, min suflatihim, dengan cara biriyasatihim, yaitu dengan cara, ya, ini
keunggulan-keunggulan mereka fil ilmi, di dalam ilmu. Hati-hati. Ya, seringkali orang yang berilmu tinggi itu dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kemuliaan-kemuliaan ini justru untuk menipu mereka. Nah ini, ya, ini hati-hati, karena mereka orang-orang Yahudi itu, mereka tokoh-tokoh mereka, ya, para cendekiawannya, agamawannya ini seringkali menipu rakyatnya karena keunggulan dia di dalam ilmu. Semakin tinggi ilmunya dia ini, semakin dimuliakan di kalangan rakyat mereka. Namun kemuliaan itu disalahgunakan untuk menjual ayat-ayat Allah, ya. Untuk menjual ayat-ayat Allah. Ini hati-hati, ya. Nah, ini apalagi di sini di dalam Al-Qur'an itu, seberapapun dijual ayat itu tetap namanya samanan qalila, dengan harga yang sedikit, Pak. Kalau sudah ada harganya, ada bandrolnya, itu sedikit. Sekalipun itu banyak, itu tetap sedikit, ya. Yang hebat itu ketika tidak bisa dihargai, ya, tidak bisa dihargai, bukan tidak dihargai, tidak bisa dihargai, ya. Nah ini makanya kalau masih 80 juta, 100 juta itu murah, Pak, ya. Tarif 80 juta, 100 juta kadang-kadang kita ini bilangnya mahal, ya, tapi itu murah selama masih bisa dihargai. Seorang perempuan itu murah, makanya disebut murahan, walaupun kita nggak kuat beli, Pak, ya. Makanya selama masih bisa dibeli itu murah. Tapi ada seorang perempuan yang jelek, tapi dia tidak menjual dirinya karena memang tidak bisa dihargai, oh itu mahal, ya. Makanya disebut jual mahal, kan begitu. Kita ngerayu perempuan, dia nggak mau, jual mahal aja, ya kan begitu. Karena kita nggak bisa beli dia, nggak bisa, ya. Makanya kehormatan itu mahal, ya. Nah ini makanya ketika ada orang yang bisa menjual kehormatannya, maka alangkah rendahnya kehormatan itu, walaupun harganya mohon maaf bermiliar-miliaran, ya. Kalau masih bisa kebeli sama orang lain berarti masih murah. Nah ini makanya orang-orang yang mereka menjual atau menukar ayat-ayat Allah dengan keuntungan duniawi, misalkan duniawi ini adalah misalkan tinggi menurut dia, itu adalah tetap harga yang sedikit, harta yang rendah. Samanan qalila, itu maksudnya seperti itu, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an dijual, diganti dengan jabatan, ya, diganti dengan kehormatan-kehormatan duniawi, ya. Ini hati-hati, banyak terjadi. Betapa banyak ada seorang ustadz, ya, ini ada, mereka ini pindah agama menjadi seorang pastor dan dia menjelek-jelekan Islam dengan ayat-ayat Allah. Naudzubillah. Ya, dia sudah pernah belajar Al-Qur'an, ya, kemudian dia pindah agama, dia menjual ayat-ayat itu ke mereka. Itu sama dengan menjual dengan harga yang sangat rendah. Nah, ini banyak sekali seperti itu. Apalagi, ya, terjadi menjual ayat-ayat demi untuk melegalkan sesuatu, ya, atas nama Allah, ya. Ini hati-hati, atas nama Al-Qur'an, ini hati-hati, ya. Nah ini fabi'sa ma yashtarun, maka amatlah buruk ma yashtarun, apa yang telah mereka beli, buruk. Ay syira'uhum hadza, yakni penukaran-penukaran itu buruk sekali, ya. Walaupun menurut mereka itu adalah keuntungan, itu rugi. Menurut mereka itu indah, itu buruk sekali. Di sini Al-Qur'an yang mengatakannya, ya. Nah ini makanya kalaupun ada ulama-ulama yang mereka ini menjual ayat-ayat Allah, ini adalah termasuk ulama-ulama usuk, ulama-ulama yang buruk, ya. Jadi makanya tokoh itu bisa jadi adalah pemimpin-pemimpin di dalam agama, yakni para ulama-ulama. Hati-hati, ini bisa berpeluang dia ini menjual ayat-ayat Allah, ya. Ada seperti itu, ya. Jadi
Ada ulama itu yang lillah, ada ulama yang lil amflop. Lil amflop gitu, kalau bahasa ini kan begitu ya. Ya ini hati-hati ya. Jadi begitu. Ya. Makanya ini ayat selanjutnya Allah mengingatkan ya, mengingatkan baik mereka orang-orang Yahudi atau mengingatkan kita. La tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. La tahsabanna, dan jangan sekali-kali engkau mengira, bisa bitai wal ya'i, bisa bita ta, wala tahsabanna, bisa jadi bil ya, wala yahsabanna. Boleh dua wajah ya. Ini kalau kita belajar tahu ya, kalau nggak belajar nggak bakalan tahu. Wala tahsabanna, kalau wala tahsabanna jangan sekali-kali engkau mengira. Tapi kalau wala yahsabanna, jangan sekali-kali dia mengira. Kata ganti dia ya. Ini kalau ya, kalau tak engkau ya, ini mukhatab langsung ya. Alladzina yafrahuna ya, terhadap orang-orang yang bergembira, orang-orang yang riang gembira, yafrahun. Nah ini bima, atau terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ay fa'alu min idlalin nas, yakni mengerjakan ya, menyesatkan manusia. Nah ini menyesatkan manusia tadi. Dia dikasih ilmu tinggi tapi ilmunya untuk menyesatkan. Pinter tapi kepintarannya untuk minterin orang lain. Ya apa itu namanya? Ya ini banyak sekali. Ya. Pinter sekali tapi minterin orang lain. Ya, ilmunya tinggi untuk menipu, di sana sini menipu. Ya. Ahli pertanahan ya, bikin memalsukan surat tanah palsu ya. Ahli perundang-undangan ya, menafsirkan undang-undang ya, yang apa multi tafsir ya. Ini ahli di dalam hukum, mengacak-acak hukum. Ini ahli-ahli begitu. Makanya mendingan kita nggak tahu apa-apa dah, pokoknya aman ya, aman. Kalau justru orang yang ahli-ahli inilah ya, mereka ini justru yang rusak negara. Kalau orang yang ahli sekali nyolong Pak, tidak hanya sekarung dua karung Pak, bertriliun-triliun. Tapi kalau orang yang gendeng, mohon maaf, kita ini paling nyolong apa sih? Paling untuk dimakan doang. Ya, paling nyolong ayam. Ya, nyolong kotak amal di masjid. Nyolong sendal, paling begitu doang. Tapi kalau orang-orang pinter sekali nyolong, rontok negara ini Pak. Ya, 3 triliun dibawa kabur, hilang nggak ketangkep sampai sekarang. Bahkan ada yang Asabri sampai sekarang belum jelas kasusnya. Banyak yang belum jelas. Mereka ini asal nyolong, kong kali kong, aman. Masya Allah ya. Harun Masiku ketangkep belum Pak? Padahal ada ya. Ya itulah, ditutupi sama duit. Ya ini Masya Allah ya. Makanya ini kita prihatin sekali. Justru orang-orang yang pinter ini membodohi orang-orang yang bodoh. Ya, makanya ini. Jadi ternyata orang bodoh itu bisa beruntung Pak. Ya, bisa beruntung. Karena kalau orang bodoh itu kejerumus ke dalam keburukan, keburukannya sedikit. Tapi kalau orang-orang pinter sekali kejerumus kepada keburukan, maka keburukannya ini berdampak sistemik luar biasa ya. Nah ini makanya ya, kebijakan-kebijakan orang-orang yang hebat, kebijakannya luar biasa. Ya kalau baik berarti bisa kemaslahatan rakyat banyak, tapi kalau buruk mafsadatnya rakyat banyak juga, Masya Allah ya. Nah ini makanya ini ujian berat. Jadi tokoh ini macam-macam ya. Ada tokoh ormas juga ada, pemimpin ormas. Ya, dia jadi pemimpin ormas ya, yang dipimpinnya
adalah preman-preman, misalkan bikin onar, bikin ribut, ya. Itu hati-hati, ya. Itu yang mengundang murka Allah, yang mengundang bencana di negeri ini, diantaranya begitu. Kalau tokoh-tokoh itu sudah tidak mau, ya, berbuat baik, ini hati-hati. Jadi jangan sekali-kali mengira bahwa mereka gembira, ya. Orang yang begitu, orang yang habis nipu, dapat nipu gembira, Pak. Ya, mereka gembira. Habis korupsi dapat uang banyak, gembira enggak kira-kira? Gembira. Makanya di sini diperingatkan oleh Allah, wala tasabannal ladzina yafrahuna bima atau. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa mereka orang-orang yang bergembira terhadap apa yang telah mereka kerjakan, yakni melakukan penyesatan terhadap manusia, ya. Mereka ini, ya, wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka ini bergembira atau senang apabila mereka ini dipuji, bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka tidak mengerjakannya. Ini, ya, mereka ini kalau dipuji padahal mereka tidak mengerjakannya, dia senang, bergembira. Ini hati-hati. Ini juga hati-hati, diingatkan oleh Allah. Ada orang yang mereka tidak sebagai pelaku, kemudian dia dipuji. Dia bangga, seneng banget, ya. Pak, selamat, Bapak sudah sukses. Padahal yang ngerjain kuli-kulinya di bawah. Selamat, Pak. Ya. Selamat, Pak, selamat. Padahal dia ini yang diucapin selamat itu korupsi. Ya. Ini hati-hati. Mereka ini senang apabila dipuji padahal dia ini tidak berbuat. Ya, ini banyak sekali. Aiminat tamassuki bil haqqi wa hum ala dhalalin. Yakni, ya, mereka ini berpegang teguh, ya, kepada kebenaran, tapi wahum ala dhalalin. Wahum, tapi mereka ini atas kesesatan. Orang berpegang teguh, tamassuk dengan kebenaran, ya, ini, tapi dia ini melakukan kedolalan, melakukan penyesatan. Ini hati-hati, banyak sekali, Pak. Dia sholat ibadah, ya, dia adalah orang yang puasa, dia ini membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi dia ini seneng pula nipu, seneng. Kalau utang nggak pernah nyaur, misalkan. Ya kan ada orang-orang model begini, ya. Kalau punya masalah, aduh, masya Allah, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang hati-hati. Ya, ini termasuk orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, tapi mereka dalam kesesatan. Hati-hati, ada orang yang begini di dalam Al-Quran ini, ya. Fala tasabannahum bimafazatim minal azab. Fala tasabannahum, maka jangan sekali-kali, ya, sekali-kali engkau mengira terhadap mereka bimafazatin, mereka ini terlepas minal azabi, dari siksaan. Naudzubillah min dalik. Ya. Orang yang bangga, bahagia oleh sebab mereka ini melakukan kesesatan atau menyesatkan manusia. Orang yang bangga, mereka ini dipuji-puji padahal dia tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan kebaikan, ya. Ini hati-hati. Ya, jangan engkau mengira bahwa mereka ini terlepas dari siksa Allah. Naudzubillah min dalik. Kita ini kadang-kadang di masyarakat, Pak, mohon maaf, baik itu belum tentu baik. Kalau Gus Baha itu pernah membahas tentang bagaimana kata-kata baik yang disalahgunakan. Seperti ada konser misalkan nih Lady Gaga di Serpong. Ya. Orang-orang yang masuk membayar tiket dengan harga 300.000 itu dikatakan orang baik apa enggak? Sementara di luar, orang yang merusak pagar ingin masuk, ingin nonton. Ini kan sama-sama ingin nonton, sama-sama nonton maksiat. Apalagi Lady Gaganya ini, ya, misalkan menyanyinya mengundang ini, ya. Ini sama-sama penonton, kan ada penonton yang baik, ada penonton yang tidak baik. Penonton yang baik
adalah ketika yang bayar 300.000 duduk di depan, duduk manis. Nah di luar yang masuk maksa nggak bayar, itu penonton yang nggak baik. Padahal pada sama-sama nonton nggak baik, betul nggak? Ya, itu. Nah ini hati-hati, ini kita seringkali terjebak di masyarakat. Orang yang tidak baik selalu dikatakan baik. Padahal Masya Allah, naudzubillah. Ya, ada seorang bos copet, dia punya anak buah. Anak buahnya 2. Yang satu tiap hari setor banyak, yang satu tiap hari nggak pernah setor, nggak pernah dapat. Ini kata bos copet yang baik yang mana? Yang tiap hari setor banyak, ini orang baik, padahal nyolong. Kata dia, oh kamu anak buah yang baik. Oh saya kasih apresiasi, saya kasih reward. Yang satu nggak pernah setor, baik nggak? Padahal yang baik itu yang nggak pernah setor, karena nyolongnya nggak pernah berhasil, nggak pernah dapat duit. Ya ini seringkali disalahpahami di dalam masyarakat ini. Maka hati-hati. Ada orang yang mereka ini berbuat keburukan tapi dikatakan baik. Ya ini hati-hati, Masya Allah ya. Bapak-bapak misalkan ya, datang ke tempat lapak togel, ya, tiap hari 50.000 nggak pernah dapat, ya nggak pernah dapat. Ada orang sebulan sekali datang, setiap dia pasang dapat. Ini pelanggan yang baik yang mana kira-kira? Kata bos togel itu, kata bos togel, pelanggan yang baik yang mana? Tiap hari 50.000 nggak pernah dapat. Oh itu loh dia baik, itu enak dia. Baik, apa itu? Masang togel dikatakan baik. Hati-hati ini ya. Nah ini ayat ini seperti itu. Jangan engkau mengira bahwa mereka orang-orang yang setiap hari itu di dalam kesesatan, walaupun dia itu memegang kebaikan, memegang kebenaran, engkau menganggap bahwa mereka itu terlepas dari siksaan Allah. Naudzubillah. Ya ini ada orang-orang seperti itu. Kita ini dikatakan orang-orang baik, padahal banyak ya mereka ini adalah orang-orang yang tidak baik. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi banyaklah pokoknya contoh-contoh seperti itu banyak. Ya. Nah ini maksudnya seperti itu ya. Jadi mereka ini hati-hati ya, tidak akan pernah terlepas daripada azab Allah. Ai bimakanin yanjuna fihi, yakni dia tidak akan berada di tempat yang bisa menyelamatkannya, yakni minal azab, dari siksa, fil akhirati, di dalam akhirat. Bal hum fi makanin yu'adzabuna fihi wa huwa jahannamu. Tetapi mereka ini orang-orang yang bahagia oleh sebab keburukannya, ya, menyesatkan manusia, ya, menjual ayat-ayat Allah, ya, dan seringkali dia menjual ilmunya untuk harga yang sedikit. Ini hati-hati, termasuk di dalamnya itu semuanya. Dan mereka orang-orang yang senang dipuji padahal mereka tidak berbuat, ya ini sama, ya, di sini disebut semua oleh Allah. Mereka ini tidak akan terlepas dari azab, dari siksaan Allah, ya. Mereka ini yu'adzabuna fihi, akan disiksa di satu tempat, wa huwa jahannamu, yang dinamakan neraka jahanam. Walahum adzabun alimun, bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Naudzubillah. Ya, ay mu'allamun fiha, yakni disiksa yang pedih di dalam neraka jahanam. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan kerajaan bumi, ay khazainil matar, yakni perbendaraan hujan. Hujan itu diatur oleh Allah. Warizqi, dan perbendaraan rizki. Rizki diatur oleh Allah, ada perbendaraannya, ya. Jadi ada manajer malaikat yang khusus ngurus hujan, ada manajer malaikat yang khusus ngurus rizki. Jadi ada manajernya, Pak. Jadi di manage, kalau tidak di manage bahaya. Rizki seseorang bisa ketuker, ya. Hujan bisa ketuker, yang seharusnya dijatuhkan di Puspitek jatuh di Pasar Serpong.
Jadi ini ada yang ngatur semuanya, jadi nggak bakalan ketuker. Hujan pun nggak bakalan ketuker. Ya, di sini ada khazainil matar, ada perbendaraannya hujan, warizki perbendaraannya rizki, ada aturan-aturan diatur lengkap. Wan nabati ada perbendaraan, yakni tumbuh-tumbuhan, mana yang harus panen, mana yang pusok yang tidak panen, mana yang harus kebanjiran, mana yang tidak. Semuanya wa ghairiha, dan selainnya itu semuanya diatur oleh Allah. Makanya Allah lah sang kepunyaan kerajaan langit dan bumi, sehingga apapun semuanya ini dalam kendali Allah, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun maha kuasa, semuanya kuasa Allah itu, ya. Sehingga ketika Allah itu kuasa, di antara kekuasaannya itu adalah wa minhu ta'dzibul kafirina. Di antara kekuasaan Allah itu adalah sanggup memberikan siksaan terhadap orang-orang kafir, wa inja'ul mu'minina, dan sanggup menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini salah satu kekuasaan Allah. Jadi ya, makanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan selamat nanti di akhirat, ya, karena mereka ini dalam genggaman Allah, dalam perbendaraan Allah, semuanya itu nanti akan mendapatkan akibat oleh perbuatan mereka sendiri, ya. Jadi ini termasuk Allah itu menyelamatkan, ya, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini adalah kuasa Allah, ya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.